Dan ternyata suntiknya tuh nggak sakit ya, nggak seperti yang saya bayangkan. Ternyata cuman kaget. Tapi kan tadi kata salah satu perawatnya itu bilang efeknya itu kalau habis divaksin mudah ngantuk dan juga mudah lapar. Ini kayaknya butuh istirahat. Dan tanggal 13 Agustus depan harus balik lagi ke sini vaksin dosis kedua. Ya, mudah-mudahan. Tapi kemarin ada sih teman bilang habis divaksin tuh dia meriang, sakit, capek, lemes, badannya linu-linu semua. Jadi harus terpaksa izin kalau memang besok efeknya seperti itu, ya harus izin. Jadi mudah-mudahan nggak sampai segitulah. Mungkin itu juga tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang, ya beda-beda. Karena setiap teman yang tak tanya tuh jawabannya juga beda-beda. Kalau untuk sekarang yang saya rasain tuh tadi tuh agak-agak pusing sedikit. Ada juga orang ngomong habis disuntik vaksin cepet-cepet minum air kelapa. Ya mungkin persepsi mereka, anggapan mereka itu biar netral, biar vaksin yang disuntikan ke tubuh kita itu bisa netral karena kena air kelapa. Tapi kalau saya pribadi sih kayak nggak percaya ya. Tapi biarlah itu pendapat mereka, nafsi mereka punya asumsi seperti itu, monggo silakan, itu hanya kalian. Kalau saya biar obat ini bekerja sebagaimana mestinya aja. Tadi dari rumah memang niat bawa apel buat makan habis vaksin. Siapa tahu aja ya, biar tubuh itu nggak lemes juga ya. Mungkin karena vaksin itu ada efeknya buat tubuh saya, jadi buat ngisi stamina aja sih sebenarnya. Oke, makan apelnya sudah, tinggal tancap gas balik ke tempat kerja.
Kalau ditanya masalah COVID sih sebenarnya saya nggak bisa jawab bagaimana, tapi kalau anggapan saya antara percaya atau tidak dengan adanya virus COVID, kalau saya pribadi sih percaya. Cuman kalau ada yang tidak percaya, nggih monggo. Tapi usahakan kalau Anda tidak mempercayai dengan adanya virus corona atau COVID-19, lebih baik Anda tuh diam. Jangan mengompor-ngompori yang lain. Lebih baik kita diam, tidak usah kasih statement-statement asal-asalan yang membuat kondisi masyarakat itu tidak kondusif. Kalau yang percaya, biarkanlah yang percaya. Dia mau pakai masker lapis 2, lapis 3, lapis 4, mau menutup rumah, isolasi mandiri, mau vaksin, itu terserah, urusannya mereka dan haknya mereka. Kalau yang tidak percaya, lebih baik diam, saling menghormati, saling menjaga. Yang tidak percaya biar mau nggak pakai masker, mau nggak mau patuh sama prokes, mau nggak divaksin, itu terserah, urusan pribadi. Tapi tidak usahlah kita rame di media sosial, di kampung sekitar kita ngomong ini ngomong itu dan memberikan statement yang nggak baik, yang bisa membuat orang tuh apa ya, setiap orang tuh berpikirannya buruk terus. Nah, kalau kita mau memberi apa sih istilahnya ya, memberi statement, memberi anggapan tuh, beri anggapan yang positif lah, biar masyarakat yang lain tuh juga berhak memilih, karena mereka juga berhak memilih dengan kepercayaannya mereka, dengan keyakinannya mereka masing-masing. Jadi kita nggak usah jangan vaksin nanti mati, vaksin tuh dari Cina ya, dari ini dari itu, nggak usah lah bawa-bawa ras, bawa-bawa apa, itu nggak usah. Kalau kita benci dengan produk Cina, udah jual aja motornya itu yang pakai Honda tuh dari Cina, jual. Yang pakai semua barang-barang Cina tuh banyak ke Indonesia, yang kita pakai setiap hari tuh banyak dari Cina. Kalau emang anda benci sama Cina, ya udah nggak usah beli produknya mereka, udah cukup. Belilah produknya Indonesia, buatan Indonesia, asli Indonesia, udah beli aja. Kita di sosial media rame Cina, tapi bagian barangnya yang murah-murah kita beli, sama aja. Kalian ngeludah, kalian jilat sendiri. Jadi gak usah lah beri statement atau apa masalah COVID. Itu hak pribadi masing-masing. Mau percaya tidak percaya, itu haknya individu, haknya kita masing-masing. Oh porek lu nyorek mati kon. Tapi kalau lihat berita gitu kan, di acara atau itu juga di YouTube sekarang, kayaknya semuanya tuh serba YouTube ya. Konspirasi, tapi jujur ya, konspirasi itu apa sih? Sampai sekarang saya nggak tahu maksud dari konspirasi itu apa. Serius. Jadi istilah-istilah seperti itu saya memang nggak paham. Konspirasi itu apa, ini itu apa. Ya udah, penting saya itu kerja, makan, udah selesai, tidur, bangun tidur, kerja lagi, udah gitu aja, dapat menikmati. Mati buat apa mengeluh, ya kan? Meskipun kita mengeluh sekeras apapun, kalau emang nasib kita seperti itu, ya udah,
kita akan berubah nasib kita. Nasib kita kok bisa berubah kalau kita sendiri yang mau merubah, bukan dengan keluh kesah yang bisa merubah. Nasibnya seseorang itu bisa berubah karena memang kita sendiri yang merubah. Memang usaha, berdoa, ikhtiar, pasrah itu memang butuh, tapi pengen sukses juga belum cukup hanya dengan berdoa. Sama aja dengan kita bohong. Kerja keras tanpa doa juga sama juga dengan kita bohong. Jadi dari semua itu ada pengikat, ada terhubungan. Mau sukses ya harus usaha, harus berdoa juga. Setelah itu kita pasrah, ikhtiar. Setelah itu kita pasrahkan kepada Tuhan kita, kepada Allah. Gitu aja. Daripada kita ribut-ribut, konspirasi, berdoalah. Semoga wabah ini segera hilang, segera selesai, pandemi ini segera selesai. Gitu aja sebenarnya. Dan saya paling kesal tuh kalau ada organisasi politik, politik setan kayak gitu sih kalau menurut saya. Politik setan yang memanfaatkan keadaan seperti ini, bukannya malah memberi solusi atau memberi jalan buat membenahi negara atau membasmi COVID, mengedukasi masyarakat. Ini oknum-oknum politik ini, mereka cari muka semua, seolah-olah mereka tuh paling jago. Tapi seandainya mereka memimpin, sama aja. Mereka belum tentu bisa kok memimpin. Kenapa? Di saat mereka memimpin suatu negara, pasti akan ada organisasi politik lain yang juga memanas-manasi. Sama. Jadi gak bakalan ada kalau sistem politik kita tuh seperti ini. Di saat ada pemimpin seperti ini, nanti dari politik, organisasi politik yang lain mempunyai statement lain, bikin tuh berita hoax, menjelek-jelekan seorang pemimpin. Nah, tapi di saat partai mereka memimpin, saya jamin belum tentu mereka mampu memimpin negara besar seperti Indonesia ini. Belum tentu. Karena di saat mereka memimpin, akan ada organisasi politik lain ya kubu oposisi lah. Kubu oposisi apa selalu putar otak mereka untuk menjatuhkan pemimpin yang ada, karena mereka beranggapan hanya mereka sajalah yang mampu untuk memimpin negara ini. Setiap organisasi itu punya pemikiran seperti itu, merasa paling mampu, merasa paling kuat, merasa paling bisa. Tapi di saat mereka memimpin, sama saja korupsi, tidur, sidang paripurna tidur, ada anggaran gini juga dipotong lagi, nyampe ke bawah tuh udah tinggal ampas. Masyarakat hanya tinggal dikasih sepahnya aja. Makanya kalau organisasi politik itu gak usah didengar. Politik-politik di Indonesia tuh ya udahlah, gak mau banyak komen masalah politik, kayaknya semua. Tapi nih, masyarakat kita itu sering lupa di saat kepemimpinan ini, maka kubu oposisi menjelek-jelekkan seolah-olah pemimpin yang sekarang itu gak kerja, hanya makan, tidur, gak mampu mengatasi semua masalah yang ada. Ingat coy, kita aja memimpin rumah tangga yang dihuni hanya istri dan anak kita saja masih belum mampu mensejahterakan loh.
apalagi seorang presiden, seorang pemimpin negara harus memikirkan jutaan warga negaranya agar hidup sejahtera dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ngimpi kamu, bangun kaca. Sebagai laki-laki memimpin rumah tangga aja masih belum bisa, masih belum mampu untuk sempurna. Sok komen-komen pemerintah yang memimpin jutaan ini dengan waktu yang sekejap, dari banyak tuntutan dari berbagai macam segi. Ada yang dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, lowongan kerja, kesetaraan, apa. Kita meminta mereka untuk bekerja dengan waktu sesingkat-singkatnya dan sebaik-baiknya. Coy, kamu berkacalah dulu, berumah tangga sudah berapa tahun, mampukah kita memimpin rumah tangga itu dengan baik, sukses, tanpa ada gejolak itu apa? Kita mah hanya berapa orang yang kita pimpin, istri kita sebagai anak. Diam dia. Seandainya istrinya manut, diam, pasti istri akan mendukung. Kita hanya memimpin anak kita saja loh. Masih banyak yang belum mampu mensejahterakan dan membahagiakan. Apalagi suruh memimpin sebuah negara. Udah, kok jadi bahas masalah politik? Tadi dari awal tuh vaksin, kok larinya ke politik. Udah, ada undang-undangnya sekarang. Salah ngomong tangkap, lebih baik diam. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan selalu bantu dukung channel